Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Livia dengan NIM V8424044. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah riset pasar. Jadi di sini, eh, jadi pertama kita akan membuat contoh cara membuat kuesioner. Di sini saya akan memberikan contoh pembuatan kuesioner terhadap riset brand H&M. Nah, untuk pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Itu mengenai tentang apakah kalian pernah membeli brand H&M. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa baik kualitas. Kemudian seberapa baik kualitas pelayanan dan sebagainya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh karena tidak mungkin saya menuliskan satu-satu. Jadi di sini kita bisa tuliskan pertanyaan tentang seberapa baik kualitas pelayanan dan ini. Nah, kemudian untuk di sini, untuk skalanya kita pakai 1 sampai 10. Di sini kita bisa klik bagian tombol wajib diisi di sini. Kurang lebih seperti ini untuk uh, kuesionernya. Nah, kemudian jika eh, ini sudah selesai, kita bisa publish dan hasil dari kuesioner nanti kita convert ke spreadsheet. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memberikan contoh hasil kuesioner yang sudah dikonvert dan dimasukkan ke Excel. Oke, di sini sudah terlihat ini merupakan contoh hasil dari convert questionnaire tadi. Jadi di sini kita akan menentukan average dari masing-masing kemiripan. Di sini kita bisa kemudian kita bisa drag ke samping. Oke, ini merupakan hasil average dari tiap kemiripan brand. Baik, selanjutnya di sini kita uh, pindahkan ke sheet yang selanjutnya. Ctrl C. Di sini kita klik yang ini, yang values. Yes. Kemudian di sini juga sama, tapi kita pilih yang transpose. Seperti ini. Lakukan hal yang sama kepada brand yang lainnya.
Oke, sini kita tinggal copy value. Sini kita pilih canvas. Oke, ini sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya, ini untuk kenapa di sini ada angka nolnya. Di sini kita untuk brand yang sama kita nolkan saja. Seperti H&M, di sini kita nolkan, udah gaduh. Di sini kita nolkan, dan seterusnya. Baik, kemudian kita tinggal blok datanya. Kemudian di sini kita pilih yang conditional formatting. Kita pilih yang color scale. Nah, di sini sudah terlihat untuk datanya semakin hijau, maka nilainya semakin tinggi. Sini kita copy datanya, kita buat copy, dan kita pindahkan ke SPSS. Oke, di sini kita tinggal di paste aja. Kemudian di sini untuk namanya kita ganti dengan nama dari brandnya.
Hmm. Kemudian, jika sudah, di sini di values, kita ganti. Kita tinggal sesuaikan untuk value 1, band, kemudian 2, oke.
Ya sudah, kita oke. Kemudian di sini kita langsung ke analyze. Kita pilih yang scale, kita masuk ke yang multidimensional scaling. Nah, kemudian di sini kita masukkan brandnya ke variabel. Oke, kemudian kita masuk ke model. Nah, di sini untuk yang level of measurement-nya kita ganti ke rasio. Conditionality-nya metrik. Ini sudah. Kemudian kita klik continue. Kita masuk ke option. Nah, di sini untuk display, kita pilih yang group plots, kemudian kita pilih yang continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Jadi di sini kita bisa lihat hasil dari tadi ya yang sudah kita lakukan. Di sini untuk matriksnya, untuk stres terdapat eh, 26813 dan RSQ-nya 63.058. Nah, di sini semakin kecil tingkat stresnya, maka maka semakin dekat atau jarak antara brand itu semakin mirip. Nah, kita bisa lihat di sini pada contoh kasus di sini, kita bisa lihat untuk Erigo dan Trisekon, ini tuh jaraknya dekat dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah kompetitor yang sama karena memiliki tingkat kemiripan pasar yang sama. Begitu pula dengan Ramayana dan Matahari. Nah, kemudian di sini untuk scatter plotnya, kita bisa lihat bahwa semakin tinggi atau eh, penyebarannya semakin luas, maka datanya bisa dikatakan aman. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya untuk prinsipal prinsipal kami komponen analisis Dagadu di sini kita akan melakukan hal yang sama. Kita upload semuanya untuk upload kamu di sini. Sini kita tinggal drag ke samping. Baik, selanjutnya setelah semua datanya ini lengkap yang di bawah ini, selanjutnya kita sederhanakan dan kita masukkan ke sheet yang selanjutnya. Nah, untuk tampilannya nanti seperti ini. Kemudian data yang di sini kita akan masukkan ke SPSS. Kita copy datanya dan kita masukkan ke SPSS. Kemudian di sini kita ganti sesuai dengan
data yang ada di file Excel tadi. Di sini ada, kemudian 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 di measure, di sini kita ubah ke scales. Oke, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke analyze. Kita pilih yang dimension reduction, kita pilih yang faktor. Di sini kita memasukkan variabelnya. Oke, ini dimasukkan semuanya. Kemudian di sini di deskriptif kita klik yang koefisien dan kita klik yang significant level. Ini di bagian yang correlation metric. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita ke extraction. Oke, di sini kita centang yang script plot. Di sini kita ubah menjadi 0,5. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya ini untuk rotation. Kemudian untuk skornya di sini kita centang yang save as variable. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK.
Baik, di sini sudah terlihat hasil dari output dari data yang sudah dianalisis tadi. Di sini ada untuk faktor analisisnya ada correlation metric, terus ada commonalities. Kemudian di sini untuk total variance explained-nya, di sini jika semakin tinggi angka kumulatifnya, maka data dinyatakan valid. Di sini ada 88,9 dan 98,1. Kemudian selanjutnya ada script plot. Di sini ada dua faktor. Dan untuk komponen matriksnya, di sini kita akan menggunakan atau kita akan gunakan untuk data yang selanjutnya. Nah, di sini untuk faktor satu dan faktor 2-nya sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan membuat data baru. Sini kita klik file, kemudian new data. Oke. Oke. Selanjutnya, di sini kita ketik brand. Kemudian di sini kita ketik faktor satu. Faktor dua. Komponen. Komponen. Oke, di sini sudah semuanya. Kemudian untuk tipenya, untuk yang brand, sini kita ganti yang string. Kemudian kita ke data view. Di sini kita akan copy semua data dari data yang sebelumnya. Untuk nama brandnya, di sini kita copy. Kemudian kita paste ke data yang tadi. Oke. Kemudian di sini, di data yang sebelumnya, untuk dari kualitas produk sampai brand reputasi, itu juga kita eh, copy dan kita masukkan ke data yang sebelumnya tadi. Sini. Kemudian untuk faktor satu, faktor 2, komponen satu dan komponen 2 juga kita copy dari hasil data sebelumnya. Untuk faktor satu, terus kemudian untuk komponen, kita akan mengambil dari hasil output data tadi. Yang di sebelah sini, kita akan copy. Ini untuk komponen satu, kita akan di sini. Dan untuk komponen kedua, oke, hasilnya seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya, di sini kita langsung masuk ke grafik.
Kita klik kasih dialog, kemudian kita pilih yang scatter dot, kita pilih yang overlay scatter, define. Di sini untuk brand kita masukkan ke label case. Kemudian untuk faktor 1 kita masukkan ke pairs, faktor 2, komponen 1, dan komponen 2. Kemudian di option, di sini kita centang yang exclude ini dan display. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari output dari hasil analisis tadi. Oke, di sini dapat dilihat bahwa misalnya semakin brand tersebut dekat dengan komponen 1 maupun komponen 2, seperti komponen desain, kualitas, kenyamanan, dan pelayanan, maka dapat dikatakan bahwa brand tersebut baik. Sebagai contoh di sini ada brand H&M, itu dekat dengan pelayanan, maka dapat dikatakan brand tersebut baik dalam hal tersebut, hal pelayanan pelanggan. Nah, sebaliknya, di sini di bawah ada brand dari Jogger, Dagadu, dan Ramayana yang jauh dari komponen yang sudah disebutkan tadi. Itu dapat dikatakan bahwa mungkin dari segi komponen tadi, dari desain, harga, kualitas, kenyamanan, pelayanan pelanggan, dan yang lainnya itu brand di sini tuh kurang baik dibandingkan dengan brand yang lainnya, seperti H&M, kemudian The Executive, dan Zara. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.